Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. AHY versus Muldoko, biarkan waktu yang memutuskan. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Saya bukan pendukung Demokrat, juga tidak ngefans dengan AHY. Pun demikian dengan Muldoko. Meskipun saat ini berada di barisan Jokowi, entah kenapa saya belum bisa mendukungnya. Sejauh ini belum punya alasan untuk ngefans dengan Muldoko. Dalam isu kudeta pimpinan Demokrat, saya memilih tidak memihak dua-duanya. Lebih memilih waktu yang akan berbicara. Dalam politik apapun bisa terjadi. Hal-hal yang awalnya dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Kawan bisa menjadi lawan dalam sekejap. Tidak ada persahabatan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Benar-benar ngeri menjalani kehidupan di dunia politik. Isu kudeta pimpinan Demokrat bisa jadi benar, bisa jadi salah. Muldoko bisa saja memang hendak mengkudeta AHY, bisa juga tidak. Namun peluang ke arah sana tetap saja ada. AHY sedang dalam posisi sulit. Menjadi putra mahkota ternyata tidak menjamin kader Demokrat seluruhnya loyal. Justru dengan AHY terlalu cepat menjadi ketua umum Demokrat, membuat kader yang sudah berjuang lama di Demokrat menjadi kecewa. Suara Demokrat pun semakin menurun drastis. Posisi Demokrat yang saat ini memilih tidak menjadi oposisi, juga tidak bergabung dengan penguasa, juga menyulitkan. Demokrat tidak lagi punya bargaining position yang menarik. Jabatan tidak ada, uang mengalir pun tidak ada. Ibarat perusahaan, AHY adalah anak pendiri perusahaan yang belum mempunyai kompetensi untuk meneruskan kiprah ayahnya sebagai pimpinan perusahaan. Karena belum punya kompetensi yang baik, maka AHY tidak becus dalam memimpin sehingga mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini tentu membuat para pegawai yang sudah bekerja lama merasa kecewa. Bisa dikatakan Demokrat di bawah AHY ibarat perusahaan yang hendak bangkrut, yang suatu saat bisa diakuisisi oleh orang lain yang punya modal besar untuk mengembalikan kejayaan Demokrat. SBY nampaknya juga sudah tidak berdaya, wibawanya sudah turun di mata kader. Mungkin blunder menjadikan AHY ketum Demokrat membuat sebagian kader kecewa. Menarik untuk ditunggu apakah SBY mampu melindungi AHY dari ancaman kudeta. Muldoko memang lebih punya daya tarik dibanding AHY. Saat ini posisinya sedang strategis. Dia punya modal besar untuk mengkudeta AHY. Dia juga punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan ex-petinggi Demokrat, seperti yang belum lama ini terjadi. Jika dia mampu melobi petinggi-petinggi Demokrat dengan berbagai janji dan tawaran yang menarik, bukan mustahil pada akhirnya para petinggi mempelot dari AHY dan lebih memilih Muldoko. Dibandingkan AHY, Muldoko jelas lebih menjanjikan. Dia adalah mantan jenderal, sedangkan AHY hanya mayor. Dia juga punya pengalaman politik yang matang meskipun tidak bergabung dengan partai. Langgengnya posisi Muldoko selama Jokowi menjadi presiden adalah bukti syahih betapa dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia berada di lingkaran penguasa dan punya akses banyak. Seandainya dia benar hendak mengkudeta AHY, dia lebih potensial membawa Demokrat kembali berjaya dibandingkan AHY. Jika itu yang terjadi, mungkin akhirnya Demokrat akan seperti Golkar. Dinasti Cikeas akan lenyap dari Demokrat, seperti halnya dinasti Cendana yang akhirnya lenyap dari Golkar. Kejayaan dinasti Cikeas mungkin hanya akan menjadi cerita sejarah. AHY dan Ibas mungkin akhirnya akan mendirikan partai baru seperti Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya. Prediksi ini mungkin terlalu jauh, namun saya kira peluang ke arah sana tetap ada meskipun kecil. Jika memang nantinya waktu benar-benar memutuskan bahwa Muldoko akhirnya berhasil mengkudeta AHY, saya yang awalnya netral mungkin akan mulai mengambil sikap. Bagaimanapun, tindakan kudeta merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mungkin saya akan bersimpati kepada AHY dan mengecam Muldoko. Terkecuali Muldoko adalah kader Demokrat yang sudah lama berproses. Misalnya, dia telah menjadi kader Demokrat sejak partai itu berdiri, ikut membantu memenangkan Demokrat di pemilu 2009, maka dia memang layak menjadi ketua umum Demokrat. Persoalannya, dia bukan kader Demokrat. Terlalu jahat jika ada orang di luar partai tiba-tiba mengkudeta pimpinan partai. Terlihat begitu licik dan ambisius. Namun kita tunggu saja perseteruan ini kapan selesainya.
biarkan waktu yang akan menjawab. Saat ini, saya lebih memilih untuk tidak memihak siapapun. Kecuali jika Jokowi diseret-seret dalam isu ini, saya akan mencoba untuk memihak beliau. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.